usahanya kan 21 tahun. Selain tadi Ibu udah cerita soal selain semangat terus, semangat nggak boleh turun ya Bu ya. Iya, tetap semangat. budaya Bangun lebih awal gitu. Bangun jam berapa Bu? Jam 4 Pak kita sudah Masya bangun. Allah. Jam 4 sudah Karena bangun. orang kalau punya keinginan, bagi saya Pak, kalau sudah punya keinginan tidak bisa menunda waktu. Jadi Kalau jam 4 sudah bangun, sebelum kata subuh Nabi udah bangun. Muhammad pun, siapa makhluk hamba Allah yang mau bangun pagi, rezeki akan dimudahkan dari situ. Atau ada bahasa Jawa, kalau bangunnya kesiangan, rezeki ditotol ayam. Jadi sebelum itu saya mulai Jam 4 bangun sudah pagi. bangun. Jam 4 habis sholat subuh dulu kan Bu? Persiapan Pak. Persiapan Karyawan jam untuk berapa masuk Bu? jam 8 Pak. Oh jam 8. Jadi kita sebelum karyawan datang kita udah siap-siap Sudah dulu. siap Pak. Jadi saya tidak menunggu karyawan itu harus yang memulai kerja. Jadi saya tetap disiplin, saya dulu yang memulai Pak. Jadi karyawan itu datang tinggal ngerjain apa yang saya arahkan gitu. Jadi yang Ibu, sudah saya siapkan. alat-alatnya disiapin dulu semua. Iya. Oh kayak penggorengan gitu, tempat pengemasan. Iya, jadi bersih. Segala sesuatunya memang saya sudah persiapkan Pak. Dari mulai PO masuk saya siapkan, baru karyawan datang saya sudah siapkan. Yang gitu. administrasi siapa ya Bu? Untuk saat ini saya Pak. Administrasi keuangan Ibu yang Iya. mimpin. Ada staf Pak? Nggak ada Pak. Paling Vanis yang membantu misalkan untuk ngecek m-banking atau misalkan bantu transfer, itu Vanis. Dan saya belajar jujur dengan tidak adanya seorang ayah, tapi ibu bisa belajar terbuka dengan anak-anak, apalagi dengan keuangan riskan kan. Jadi ini usaha sekaligus anak-anak biar paham. Jadi itu yang saya tanamkan juga di situ, kejujuran Pak, keterbukaan dengan anak-anak. Jadi untuk saya punya usaha, anak-anak tahu, dan pendapatan atau cash flow-nya di dalam itu anak-anak tahu semua. Transparan sama Iya, anak-anak. iya. Jadi kalau misalnya untung berapa tahun, Iya. kalau ada rugi pun tahu ya, ada masalah. Iya. Iya. Nah kalau setelah bangun subuh, persiapan, amalannya apa sih Bu? Apa sholat duha kah? Atau sedekah dulu kah subuh? Atau apa? Ya itu tadi Pak, kata Nabi, siapapun atau hamba Allah yang mau bangun pagi, itu rezekinya akan dimudahkan. Gitu. Jadi nggak langsung di kerjaan. Biasanya itu kalau saya bangun jam 4, saya persiapan kata yang ada dalam benak saya, muncul ucapan itu tetap semangat dulu Pak. Bangun tidur saya sudah semangat. Begitu sudah beres-beres dalam rumah, baru kita ke tempat produksi. Di belakang rumahnya. Ya, kan berdampingan Pak. Jadi penting juga ya Bu, pabrik dekat rumah itu supaya gampang kontrolnya ya. Sebetulnya dimulai dengan kata semangat itu tadi Pak. Kalau sudah kita bilang semangat, di badan pun kayak ada gairah gitu, ada gairah ke kita mau kemana. Gimana gitu. cara Ibu jaga motivasi supaya tetap semangat terus itu? Apa yang ada di benak Ibu? Positive thinking aja Pak, pemikiran sehat aja. Saya mau ngapain, yang penting saya bangun tidur fresh gitu. Ada itu nggak Bu? Misalnya ada kayak kalau di manajemen modern ya, perusahaan besar kan ada bisnis plan tuh. Iya. Setahun, jangka menengah 3-4 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Ibu buat bisnis plan nggak? Kalau bisnis plan bagi saya begini Pak, saya tidak punya yang sedetil itu Pak. Artinya tahun ini saya bisa kebeli ini, tahun depan sudah ada rancangan terlaksana, itu bagi saya sudah cukup. Jadi nggak dibuat rapi gitu ya, tapi kan ada tahapannya Bu ya. Tahun ini saya punya tujuan apa, ya, tahun gitu depan aja. ada. Itu yang membuat kita selalu semangat ya. Ya.
Jadi masih ada mimpi yang harus gitu kita aja kejar Pak. ya. Artinya nggak terlalu apa ya, nggak dibuat bisnis plan yang harus tahun ini seperti apa, tahun depan seperti apa. Yang penting kita fokus di kerjaan itu, Bismillah. Kalau kita usaha pasti ada jalan. Gitu. Oke. Oke. Kalau amalan hari-hariannya Bu, baca Quran kah atau sholat duha? Kalau kah, baca atau Al-Quran, sholat itu sudah kewajiban kita umat Islam ya Pak. tiap hari Insya Allah Pak. di waktu tertentu atau Di waktu tertentu Pak. habis maghrib atau apa? Kalau asar Pak. Habis asar. Bagi saya itu asar adalah waktu yang tepat. Ketika Itu. orang agak susah tuh asar. Asar, jam-jam rawan, jam-jam ini ya. Oke. Tapi insya Allah itu. Kemudian saya dari kecil sudah digembleng untuk, kalau orang Jawa, tirakat Pak. Jadi kalau Apa tuh, Bu, kamu tirakat tuh? pengen berhasil, kosongin perut dulu. Puasa. Artinya untung saja belum, tapi kamu sudah banyak ini Pak. Artinya yang kita dapetin Prihatin ya, Bu, ya bahas ke situ, tirakat kalau orang Jawa itu. Ibu rutin Prihatin. Senin Kemis? Saya dulu puasa jam 5, kembali makan jam 5. Itu pada saat saya masih sekolah. Saya dari ibu kan orang usaha Pak. Jadi saya SMP itu sudah tahu pasar sampai ke Kota Agung. Jadi udah diajarin seperti itu. Dan kalau mendapatkan keuntungan kan seneng nih. Jadi semangatnya sih memang sudah digali dari kecil Pak. Gitu. Yaitu tirakat tadi Tirakat Pak. tadi ya. Senin Tirakat. Kemis iya. Budaya orang Jawa lebih Senin Kemis. Tirakat itu. Ada yang puasa Daud, sehari puasa. Terkait mitos atau tidak itu yang saya jalanin. Guru terbesar saya adalah orang tua saya. Gitu. Rajin Pak, orang tua saya punya anak 11. 11 bersaudara. Ya alhamdulillah untuk membesarkan anak 11, walaupun pendidikannya tidak sampai ke sarjana, rata-rata SMA itu alhamdulillah tercukupi Pak. Nah kembali lagi saya, kok saya yang sudah disekolahkan, sudah dikasih pendidikan, kok saya tidak bisa seperti orang tua saya gitu. Jadi punya keinginan untuk itu. Dari 11 itu jadi semua ya. dari 11 saudara yang berbisnis cuma saya Pak. Oh. Lainnya milih ke tani gitu. Karena mayoritas di lingkungan rumah itu bertani semua Pak. Jadi saya yang keluar dari zona itu. Yang Itu ya. jadi pengusaha itu. Alhamdulillah, iya. Iya. Dalam perjalanannya itu kan banyak masalah pasti ya Bu. Pasti ya. Pak. Misalnya kalau ekonomi lagi sulit, masain barang susah, kan itu pasti banyak retur-retur kan. Iya. Nah itu diapain tuh barang-barang retur Bu? Kalau untuk retur kita buang Pak. Kita Buang langsung? iya Pak, kita buang karena kembali lagi beresiko Pak. Takutnya Ya, namanya beracun, makanan. ya. Jadi yang retur kita buang itu pun sudah direkrut ini Pak, di penjualan tuh misalkan dari penjualan 10.000 itu 2.000-nya masuk ke retur. Jadi kita Udah pada saat diperhitungkan ya. jadi pada saat ada retur ya memang sudah Memang itu gitu, sudah Sudah masuk angkanya sudah masuk iya, yang iya. diperkirakan ya. Mm-mm. Jadi retur itu keniscayaan pasti ada ya Bu. Iya. Ya? Nggak mungkin habis. Iya, Ya. Pengalaman Ibu tuh apa nilai-nilai yang diajarkan Bapak selain semangat? Kan Bapak ini kan Pak Juanda ini kan pintar bergaul ya Bu, Iya, temannya baik banyak. Pak, orangnya baik. Iya, betul, Beliau betul. baik. Yang penting bagi saya bergaul itu bisa mencubit dan bisa dicubit. Artinya sama-sama lah Pak. Artinya jangan kita Mau enak sendiri. ya. maksudnya maunya saja dengan kawan, tapi tidak welcome timbal ke baliknya ya. kita. Jadi itu yang Bapak sarankan. Kemudian ya usaha itu harus ditekunin gitu Pak. Semangat tadi Pak. Menurut Ibu apa manfaatnya ikut organisasi? Ibu kan ketua ABJI. Ya. Ada organisasi lain juga ya Bu ya? Ya banyak Pak, ada Banyak. di GOW kayak GOW. gitu. Kalau utuh sih sebenarnya
Ada ya manfaatnya, Bu, ya? Manfaatnya banyak Pak, silaturahmi tadi gitu. Oke. Artinya dengan silaturahmi menambah rezeki kita Pak. Dari arah banyak gitu Pak. Jadi penting ya Bu ya, ikut Penting Pak organisasi kita supaya jaringan kita tambah luas. Kemudian juga artinya apa ya, kita bersosialisasi Pak, tidak hanya mutlak Duit aja. cari duit itu dunia saja, tapi kita bersosialisasi itu di lapangan seperti apa yang didapat dari kita bergaul gitu. Kemudian ya itu tadi, kalau kita sudah lebih, kita berbagi karena kembali lagi harta kita masih punya harta orang lain juga. Yang harus kita tunaikan. Ya, Dalam bentuk zakat kita itu ya, zakat keluarkan. harta. Insya Allah Pak, insya Allah sudah belajar dari situ Pak. Gitu. Oke. Ibu kan punya anak 4 ya? 3 Pak. 3 ya? 2 laki-laki, 1 perempuan. Semua ada sarjana. Sarjana Pak. Berapa orang yang sudah menikah Bu? 2 orang. Cucu berapa sekarang? Cucu 4. sudah banyak. Harta Lengkap itu nih. cucu lengkap Iya, Pak, ya. maksudnya kehidupannya sudah lengkap, Iya. anak-anak sekolahnya bagus, keluarga udah punya cucu, Iya. berkah, Alhamdulillah Pak. kehidupan agamanya baik gitu. Insya Allah. Insya Allah. Sampai ke level itu tuh kan gini Bu, ada orang yang bisnis tapi banyak masalah kan, Iya. anaknya nggak jadi sekolah, ada yang nakal, Iya. macam-macam itu. Katanya tuh kadang bisnis itu nggak cuma cari duit aja kan, cari keberkahan juga Iya, kan Bu. iya. Nah menurut Ibu gimana? Penting nggak itu? Untuk mendukung produksi atau kita usaha Pak, itu sangat penting sekali Pak. Seperti menyantuni anak yatim. Kembali lagi Pak, kita percaya bahwa memberi 1 akan datang 2. Oke. Gitu. Jadi jangan takut, rezeki kita keluar tidak akan balik. Insya Allah memberi Nggak akan 1 hilang lah itu, Bu, dapat ya. 2. Oke, Iya, oke. itu. Jadi kalau kita bersedekah itu pasti balik ke Insya kita juga Allah, nanti ya. insya Allah Pak. Oke. Apa yang apa namanya yang Ibu lakukan sehingga anak-anak sekarang tumbuh dengan baik gitu, bahkan sudah memberi cucu gitu Iya. ya. Pelajaran apa yang Ibu kasih? Apakah semua jadi pengusaha juga Bu? Kalau bagi anak-anak, saya serahkan kembali ke mereka. Artinya punya bakat kemana gitu. Kalau saat ini, kalau untuk anak saya masih mengikuti jejak ayahnya. Saya mau sama seperti papa, ada yang bilang gitu. Kalau saya kerja, saya hanya disuruh-suruh dan saya mindsetnya bukan lagi bos katanya. Artinya karyawan. Tapi kalau sekecil apapun punya usaha, kita bosnya. Artinya begitu. Walaupun usaha kita belum besar, tapi sudah ada gambaran. Kita bukan karyawan. Iya, itu tadi Pak. Jadi saya kasih kebebasan mau kemana mereka itu. Sebatas ya artinya masih di pengawasan kita sebagai orang tua. Apalagi sekarang saya ibu sekaligus ayah anak-anak gitu. Oke. Menurut Ibu saat ini kan orang udah pakai teknologi Bu. Iya. Teknologi informasi, jualan online, digital marketing, kayak gitu-gitu ya. Iya. Nah, menurut Ibu gimana? Perlu beradaptasi atau ya udah nih saya jalan konvensional aja? Ya, sebetulnya gini ya Pak, sebagai pelaku usaha, sebenarnya emang mengikuti zaman Pak. Seperti sekarang lagi tren-trennya pasar digital, contohnya Shopee. Nah, jadi kita ngikutin nih Jualan penjualan juga di Shopee, ya? masuk Pak. Nah, kemudian sebagai pelaku usaha itu pasti beranggapan besar lah, punya harapan besar untuk bisa jualan ke market yang lebih besar, contohnya ekspor misalkan. Iya, oke. Ekspor itu menjadi impian semua pelaku usaha Pak, baik usaha kecil maupun besar. Tapi kita jangan terlena bahwa pasar tradisional Domestik, pun ya? menjanjikan gitu. Jadi Kita boleh. nggak perlu ekspor lah, domestiknya masih oke.
bukan Atau gimana, Bu? bukan nggak boleh, artinya kita lihat kapasitas kita sebagai UKM kecil, bukan kita kalau UKM besar, menengah besar itu sudah penghasilan sekian. Tapi kalau kita di kapasitas kita, pasar lokal itu mendukung, Pak. Jadi tergiur boleh, berambisi ke ekspor boleh, tapi kita kembali lagi jangan lupa dengan pasar Fokus kita. ke domestik, ya. Kita contoh di Provinsi Lampung, dalam Indomaret dalam satu provinsi Lampung itu kurang lebih 780 outlet. Nah, kalau sehari laku satu aja, sudah berapa produk kita keluar? 780 piece ya. Ya, taruhlah nggak satu, setengahnya dari itu. Mhm. Nah, sudah berapa, Pak? Gitu. Jadi artinya boleh naik kelas, tapi kita sesuaikan dengan kapasitas kita, produksi kita sendiri itu. Gitu. Oke, udah 21 tahun Ibu bisnis. Apalagi yang belum tercapai, Ibu? Ada mimpi-mimpi yang belum tercapai ke depan? Sebagai manusia kalau tidak ngerem itu pasti masih banyak mimpi, Pak. Jadi kita sendiri yang bisa mengerem apa kemauan kita sebagai makhluk Allah gitu. Artinya tidak ada cukupnya, Pak. Istighfar aja, Pak. Dikasih saat ini dikasih sehat, dikasih umur yang panjang, kemudian usaha jalan itu sudah kita syukur itu, Pak. Itu. Jadi kalau ya. punya ambisi tahun depan ini ya nggak ada habisnya, Pak. Manusia tidak ada ujungnya. Punya satu pengen dua, punya dua pengen tiga, artinya itu. Jadi kembali lagi kita di dalam mengarungi ini kehidupan, ya kita istighfar itu, Pak. Kalau nggak ada istighfar kita serakah. Mau ngejar terus yang lebih besar ya. Artinya itu kembali lagi kita sebagai Muslim ya, Pak, tentunya istighfar tadi. Apa yang diberikan Allah kita syukuri untuk sampai titik ini. Terakhir, Bu, mungkin ada pesan atau saran-saran buat adik-adik atau anak-anak kita yang mau mulai usaha. Ibu boleh kasih pesan. Pesan-pesannya untuk adik-adik atau untuk kawan-kawan yang punya usaha, sekecil apapun kita tetap semangat. Gitu. Kata utama itu semangat dan ya? Action, Pak. Kalau tidak action, diam di tempat. Jadi tetap semangat dan action gitu. Tetap semangat dan action. Ya. Jadi jangan takut dengan masalah, Ibu. Ya. Kunci cuma dua itu ya. Ya. Semangat dan action. Action ya. Kalau cuma mimpi-mimpi doang, iya, Pak. Nggak akan ada terbang nanti. Ya, artinya semangat terus action kembali lagi. Oke. Terima kasih Bu Aminah sudah berbagi, ya mudah-mudahan inspirasi hari ini bisa memberikan semangat buat adik-adik atau anak-anak kita yang ingin usaha. Semoga Pandatirai semakin besar. Amin. Semakin banyak ininya, omsetnya, produksinya meningkat. Amin, sekarang 2 ton ya, Bu ya? Insya Allah, Pak. Mudah-mudahan nanti bisa 3 ton, 4 ton. Amin. Kan udah ditulisin anak-anak kan. Kalau ibu mah udah cukup kayaknya. Makasih Bu. Iya, Makasih sama-sama. banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.